bener literally ditulis gitu. Tapi kalau misalkan pada umumnya ya kalian Gen Z, menurut aku pakai komputernya kalian, kalian punya handphone, tulis aja to do list-nya dulu. Menurut aku itu udah apapun yang di otaknya kalian menjadi to do list, itu menurut aku ada step satunya sih. Dan begitu kalian dari to do list tersebut terrealisasi, menurut aku itu baru kalian itu tanda kutip kerja. Oke. Karena ada juga tuh yang di postingan sekelas. Waktu itu aku bikin jangan kerja 12 jam, kerja tuh 6 jam. Itu banyak banget yang protes itu. Oke. Maksud di situ yaitu deep work-nya gitu. Jadi kalau kita benar-benar fokus kerja 6 jam, kita fokus di depan laptop atau komputer, mungkin ada waktu istirahat kayak 15 menit, 10 menit, itu benar-benar kerjaan selesai. Tapi beda cerita yang 12 jam tadi bisa jadi kerjaan yang kalau dia lakuin 6 jam itu bisa, tapi kelamaan di prokrastinasi sama distraksi tadi. Ini nih yang orang masih salah paham gitu. Beda cerita sama orang-orang yang memang kerjanya memang harus 12 jam gitu, emang ketetapan 12 jam. Tapi kalau mungkin freelancer, content creator atau apapun yang mereka bisa maximize waktunya, menurut aku fair-fair aja kalau kita bekerja tanpa distraksi gitu. Ya itu mungkin bisa lebih spesifik lagi kalau misalnya kita bedain adalah white collar job sama blue collar job kali ya. Blue collar job kan like-nya kamu bilang contoh tanda kutip buruh gitu kan ya. Ini mereka misalkan buruh kan mau kagak mau nih emang 12 jam kerja, mereka mungkin agak bingung maksud lu 6 jam kerja apa gitu loh. Tapi poin dari yang kita pengen coba sampaikan dari post tersebut adalah semua orang itu mempunyai suatu maksimum jam kerja yang kita benar-benar produktif banget. Dan setelah itu kita bisa dibilangin itu bakal menurun gitu loh. Dan itu bisa dibilangin bukan cuma dalam konteks kita yang white collar, yang tanda kutip yang lebih kreatif dibandingkan yang blue collar yang tanda kutip lebih hands on, boots on the ground yang lebih kotor. Dimana udah ada teorinya gitu, bahkan yang tanda kutip yang kotor ini pun ada satu titik mereka itu udah terlalu kecapean, bakal plateau, bakal turun. Yang nama kerennya itu the law of diminishing return. Kalian pikir kalian bakal optimum terus dengan working hours makin tinggi, tapi ternyata kagak gitu. Kenapa? Karena kan udah kecapean kan. So poin besar dari kamu punya post, menurut aku yang orang-orang mungkin salah tangkap adalah bukan masalah jam kerjanya gitu, tapi setiap orang harus mempunyai rumus produktif terhadap jam kerjanya kalian masing-masing gitu. Dan pastiin itu sesuai dengan konteks kalian masing-masing. Iya benar. Mungkin tadi yang komen juga mereka nggak relate 6 jam nih. Aku aja kerja 12 jam gitu. Orang-orang aku kenal juga 12 jam. Kerja apa 6 jam gitu. Iya benar. Karena kan itu bedanya white collar job sama blue collar job kan. Mungkin orang-orang itu berasa gue di tanda kutip di gue punya lingkungan keluarga ya kerjaannya pabrik. Kerjaan gue ya bisa sampai 14 jam, 16 jam gitu loh. Ya itu tanda kutip adalah kalian punya ekosistem sekarang. Itu juga pilihan hidup yang kalian mencoba tempuh. Apakah kita punya quotes itu masih relevan sama kalian? Menurut aku sih masih relevan. Di dalam konteks kalian tahu bahwa kalian itu udah paling optimum sekian gitu loh. Nah di sana kalian harus fokus itu nggak boleh bener nggak boleh salah gitu loh. Contoh kalau misalkan kalian beneran kerja 12 jam gitu kan ya. Kalian tahu kalian bener-bener kena target 8 jam. Kalian harus produksi sekian banyak gitu kan ya. Dan 8 jam itu harus kena gitu kan. Tapi abis itu ada sisa 4 jam lagi kalian harus bagaimana, ya kalian harus tahu bagaimana mitigasi kalian punya energi untuk memastikan at least outputnya mirip gitu loh. Tapi kalian tahu begitu itu kalian tuh energi bakal rendah. Nah gimana caranya nih kalian bikin energi kalian bisa naik lagi?